Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Selasa. Salah. Hari Senin harusnya ya di Bego Teknologi. Berita dan gosip teknologi di channel Nyantai. Iya, jadi tidak ada lagi salah-salah, ini bukan review ya. Iya, ini bukan review guys ya. By the way, kita juga lagi progres rakit PC ya. Ini sekedar reminder aja buat kalian yang baru nonton. Kita sebentar lagi rakit PC di bawah 10 juta. Di bawah 10 juta, hanya PC budget lah bisa dibilang. Budget banget iya. ini. PC yang kalau dirakit ini tahun 2020, mahal banget. Gitu ya. Ya, tapi seperti biasa kita akan membawakan sebuah berita yang menarik. Cuman minggu ini full handphone doang. Iya gitu. Tapi ini panas banget cuy. Iya panas banget karena ternyata akhir tahun tuh selalu handphone itu buru-buruan ini loh, kayak ini gue masuk sini gitu. Bener, jadi kayak ini udah waktunya handphone kembali dari masa tenangnya mereka. Iya, menuju ke kejayaan kembali gitu iya, ya. yang mana kita dimulai dari pertama ya, dari salah satu brand Xiaomi. Salah satu brand Xiaomi ini tuh baru aja mendaftarkan TKDN untuk handphonenya. Padahal kemarin baru aja launching handphone budgetnya yaitu Redmi A1. Iya, Redmi A1 ini juga menarik, Bado. Ini sekitar teaser aja, dia tuh punya TKDN sekitar 40,3 gitu. Ya, lebih tinggi. Iya, jadi HP-HP lokal lah gitu ya. Yang sangat menglokal, tapi kali ini mereka tuh udah berhasil mendaftarkan dengan sebesar TKDN itu di 38%. Untuk kodenya ini kalau dicek itu adalah handphone Redmi Note 12. Iya, Redmi Note 12 nih. Apakah dia akan membawa TKDN-nya ini buat jualannya lagi? Pastinya sih, iya. karena ya buat apa juga masa sini. Cuman nih Iya. menjadi sedikit pertanyaan, apakah mereka ini akan membawa semua lini Redmi Note-nya ke Indonesia atau tidak? Oh iya, karena lini-lininya ini ternyata menarik banget ya kan? Total ada 4 ya. Yang pasti yang standarnya, yang 4G harusnya, terus ada yang Redmi Note 12 Pro Plus, dan juga yang baru yaitu ya Redmi Explore atau ini Discovery Ya. Gue nggak tahu nih apa bedanya Explore sama Discovery ya. Nah, kita bakal bahas sedikit di sini. Ini cuma menarik banget ya. Untuk yang Redmi Note kali ini tuh rata-rata semuanya itu udah menggunakan Dimensity 1080 untuk dari Pro sampai Explore-nya. Kecuali yang standarnya, dia ini katanya bakal membawa Snapdragon Gen 4 Snapdragon 4 Gen 1. Dimana ini Snapdragon yang bisa dibilang underrated gitu. Iya, bener-bener. Karena punya upgrade yang banyak ininya, banyak kayak dipuja-puja lah. Dimana 4 Gen 1 ini kan adalah sebenarnya HP entry di mid ya. Iya. Cuman sudah upgrade ke 120 Hz gitu. Maksudnya Iya, ini support keren. layarnya gitu. Ya sebenarnya nggak cuma Snapdragon aja, Dimensity pun yang 1080 baru juga. Yang kemarin dikenalkan di mana ya? Sama juga gitu. Kita membawa berita ini juga nih. Iya, Cuman kemarin. ini udah jelas banget nih. Dan juga kemarin udah mulai launching ya dari Xiaomi globalnya. Untuk lini-lininya ini menarik. Cuman agak sedikit bingung ya. Simpelnya aja, untuk di bagian size RAM-nya ini, gua agak bingung. Gua bingung ini penempatan Explore-nya ini bakalan jadi flagship-nya Redmi Note atau bukan. Karena dari Pro dan juga Redmi Note yang apa sih? Gua lupa namanya, Explore ini punya RAM itu yang berbeda. Yang Pro itu up to 12 GB, sedangkan yang Explore ini cuma di 8 GB aja. Iya, kayak ada pembedaan gitu. Tapi cuman waktu lihat speknya ya kan. Kalau lihat, kita ngomongin layar deh ya. Yang paling flagship yang punya 2,5D itu adalah Explore doang gitu. Jadi apa nih maksudnya Redmi gitu ya? Ditambah lagi pengecasannya kayak kemarin kita udah bahas, yaitu ya dia udah mencapai 210 watt untuk yang Explore ya. Sedangkan yang Pro Plus-nya aja cuma di 120 watt aja. Iya, jadi Redmi ini mau jualan yang mana Ki? Nah itu dia, gue bingung nih karena kan di sini belum dijelasin ya, mungkin dia pasarnya untuk mana ya, kita tunggu aja. Dan untuk si kameranya pun udah fix ya, mereka udah menggunakan ISOCELL HyperX untuk yang Explore dan juga Pro Plus-nya. Iya. Sedangkan kalau yang Pro-nya itu cuman menggunakan IMX 766. Iya, IMX 766 ini juga bagus. By the way, ini untuk HP-HP mid awal nih ya, oke. Gitu. Dan ditambah ISOCELL ini kalau lihat dari hasil pengetesannya ini itu menarik banget. 200 megapikselnya keren banget. 200 megapikselnya cakep banget ini. Kayak gambar lu lihat pakai foto pixel itu. Iya, itu lu kalau perhatiin ya, ini kasih gambaran kan, set gitu ya. Ini tuh lu kalau ngelihat tuh ada kubah di zoomnya. Iya. Itu tuh nggak yang pecah-pecah banget. Iya, ini cukup detail loh. Detail banget, Ini lu gila menarik banget. Untuk 200 megapiksel ISOCELL Samsung, gua rasa ini berhasil banget. Ya, ini keren ya. Kita tunggu aja hasilnya gimana. Sedangkan untuk harganya saat launching itu yang terjadi di standarnya itu starting dari $170 atau sekitaran 2 jutaan
jutaan ya. 2 juta. Ya, dan yang tertingginya yaitu si Explore-nya atau Pro Plus yang 12 GB itu di $330. Kalau di Indonesiain itu kurang lebih di 5 jutaan. 5 jutaan lah ya. Jadi ini mungkin untuk membalas orang-orang yang bilang ada pendatang baru yang kayaknya Tecno ini mau menggebrak pasar gitu. Yeah. Xiaomi mulai mengeluarkan taringnya lah kayak gitu. Jangan sentuh Xiaomi, hati-hati loh. Ya ini benar jelas banget ya. Iya. Kalau misalkan harga launching di sini itu kayak kurang lebih dari globalnya, nggak sampai mungkin nambah 2 juta berapa gitu ya. Ini sih gue jelas banget udah bisa ngalahin si Infinix Zero Ultra. Apakah sudah menyesal yang beli? Tapi bagus juga Infinix gitu. Kemarin kita lihat hasil gambar, kita coba-coba tes fotonya ya oke juga ya kan. Lebih menarik juga. Iya, Infinix saya bagus apalagi sosial kan. Gitu kan. Jadi kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Iya, gitu. Tapi nggak cuma dari Xiaomi aja. Wah, iya bener. Tapi ya itu dari brand sebelah itu juga mulai mancing-mancing. Dilihat dari Instagram feed-nya. Iya. Yang sudah mulai menghitung. Iya. 7, 8, 9 berapa gitu. Jadi ini Realme 10 udah mau launching juga di akhir tahun ini. Ya bersamaan juga dari yang Realme Globalnya pun juga udah ngetis ya. Si Realme Global ini ngetes kalau misalkan dia itu menggunakan ya chipset G99 terbaik yang mana bisa mendapatkan skor Antutu di 400.000. 400.000-an di mana orang-orang tuh biasanya di range 340 sampai 50 gitu. Iya. Dia bisa beda banget. Kenapa ya? Nah, kita nggak tahu nih, katanya dia tertingginya untuk G99 saat ini. Ini keren banget. Cuman memang belum banyak informasi yang beredar, tapi yang pasti untuk Realme di sini ya leaknya itu bakal beredar ada 3 lini seperti biasa. Yang 4G mungkin si G99 ini, yang Pro-nya, yang 5G-nya dan juga Pro-nya. Ya, Pro-nya yang dimana mungkin pakai Dimensity 1080. Nah. Ya, kabarnya juga ada 2, 1080 dan juga 930 ya. Oh, 930 ya. Jadi mungkin bisa aja tadi kan G99, 930 dan tertingginya 1080. Oh, gitu kita ya. Tahu, ya. Biasanya sih emang untuk kita ngeliat yang kemarin ya. Yang Pro Plus sama Pro 5G itu agak beda. Iya, dan kalau lu nanya gua mending beli mana? Mending lu tambahin duitnya beli yang 5G, itu udah saran terbaik dari gua sih. Udah gak ada lagi sih. Tapi oke juga nih 4G G99 coy. Iya sih, jadi makanya kalau lu pengen budget dan gak terlalu mentingin 5G, lu bisa go for ya 4G-nya. Wah, iya itu jadi menarik juga. Gue jadi mikir, kalau biasa yang kemarin 8 itu agak pembedaannya jauh banget ya kan? Lumayan, iya. Jauh banget. Cuman ini dapat yang G99 di mana Antutunya mereka bisa pastiin paling gede di mana-mana. Ini nih menarik banget buat kalian pertimbangin. Jadi ini nggak kayak cuma sekedar yang penting 4G, yang penting ada 5G-nya, tapi ada perbandingannya. Jadi lu buat di harga, ya lu dua-duanya itu bang for the bucks harusnya. Harusnya ya. Kalau benar klaimnya ini benar G99, harusnya sih yang paling laku di Indonesia ya Realme yang Plus aja gitu, iya, biasa bener. aja. Tapi sayangnya untuk desainnya sih menurut gua agak disayangkan ya. Iya, disayangkan. Ini desain leaknya karena ini kurang lebih sama dengan handphone yang launching di akhir-akhir ini. Iya, karena desainnya gue perhatiin nih, jadi mohon maaf ya, ini sedikit keluh kesah aja gitu ya. Android tolong dong nih, kalau lu punya tender nih ya, bedain lah orangnya lah. Banyakin ini, gitu. Banyakin lah orangnya nih, kayaknya bener lagi nih di teori-teori lu lah, terutama Aldi ya, teori Aldi. Jadi kalau marah-marah silakan ke Aldi nih. Teori-teorinya kayaknya orang-orang Android nih punya satu doang yang megang desain warna bentuk kamera bam, satu orang doang kayaknya nih. Masa sama semua? Lu mau jualan apa dong kalau begitu? Kalau sama semua? Ya tinggal bedain sama handphone ya. Ini kalau Oppo Glow, Realme bentuknya mungkin pakai kulit jeruk. Iya, kulit jeruk gitu ya. Oh, kulit jeruk apa tuh? Gitu. Gitulah ya. Aduh. Jadi ya kurang lebih desainnya sama, cuman kita lihat aja gimana performanya dan juga fitur-fitur lain yang dibawa pada handphone ya. Iya gitu ya. Tapi ngomong-ngomongin yang sama Apa tuh? ternyata selain ternyata ada juga nih yang dulunya anti banget sama kabel ini sudah mulai nyamain Android. Oh iya, betul. Apple. Iya, jadi Apple nih. minggu kemarin tuh udah cukup besar ya beritanya. Cukup besar sekali. Ya kalau si iPhone ini udah kayak nggak punya pilihan lagi kalau mereka tuh harus ganti ke USB-C. USB-C ya, karena sudah ada peraturan-peraturan yang kayaknya emang dia juga udah banding ya gagal gitu. Iya. Jadi ya sudah tidak bisa. Jadi udah segala cara mereka keluarkan tidak bisa. Jadi kemungkinan besar di iPhone 15 itu udah menggunakan USB-C cuy. Ini dimana ditunggu-tunggu banget gini kan. Apalagi yang Aldi bilang, lo kalau tahu tuh Aldi pernah ngomong lebih baik dia nunggu yang iPhone 15 karena kemungkinan dia pakai USB-C gitu. Cuman katanya mungkin ya karena bosnya udah ngomong kayaknya nggak dikeluarin ke semua negara gitu. Cuman di Eropa aja. Ini yang disayangin. Ini ada kabar lagi seperti itu ya. Jadi itu
Ya udah USB-C-nya bakal start dari Eropa doang. Dari Eropa doang. Mungkin dia ngabisin ini kali colokan nih. Nggak tahu juga. Iya, gak tahu juga. Jadi menurut gue sih ini untuk Apple ya, gue nggak tahu lah. Coba tahu denger ini ada kan. Ya gue rasa mendingan USB-C semua sih. Ya harusnya USB-C sih. semua Cuman sih. ya kita lihat aja. Soalnya kan pasti bakal ada US lagi untuk Lightning. Iya sih, Pasti iya bakal nggak kepake tuh untuk beberapa tahun ke depan. Iya, untuk beberapa tahun ke depan. Jadi ya apakah harus upgrade tahun depan ya nggak tahu juga Nggak gitu. tahu juga. Cuma kalau ada USB-C, kalau mau beli banget. Iya gitu. Dan itu adalah sebuah pertimbangan selain yang tadi. Ada lagi leak ini. Oh iya nih, berita iPhone 15 tuh punya leak yang menurut gue pribadi Iya. itu aneh banget. Aneh banget. Nggak tahu nih sebenarnya nih gara-gara Gary jadi penyepong iPhone. Jadi Apple tuh langsung ada Gary, jelekin. Wah, katanya siapa orang ini gitu kan. Bos saya lihat ya, ini siapa ini orang ya? Kayaknya kita nggak bisa bagus-bagus mulu dah. Wah. Soalnya langsung jelek nih. Pertama kita masa bahas leaknya dulu Gary. Iya. Berita launching iPhone diundur. Iya. Fix diundur jadi bulan Januari, yang harusnya di bulan November ini ada lagi untuk yang brand laptopnya. Iya, dan juga udah diundur ke Januari ya. Ini Iya. masalahnya tuh udah lawak dari iPad sebenarnya. Saya sampai bikin konten untuk iPad. Ditunggu aja gitu ya. Jadi udah launchingnya udah berantakan gitu, leaknya juga kurang gimana gitu ya leaknya ya. Apalagi di leaknya ini kali ini untuk pertama kali iPhone itu ngomongin soal RAM. Aduh, ada apa iPhone? itu dia. Ini aneh banget Iya. ya. Jadi nih ada berita kemungkinan di iPhone 15 ini, nggak tahu Pro atau yang standar, itu bakal naikin RAM-nya jadi 8 GB. Yang mana fungsinya ini untuk menyokong fitur baru kameranya yang ini. Nah, yang kameranya ini kabarnya lagi mereka akan membawa kamera periscope. Nah, kamera ngezoom nih mungkin kayak Pixel, Iya, Pixel lah dan gitu. Android lainnya gitu. Jadi ini apa ya? Iya. Ya oke lah. Bahkan lu bilang tadi ke kabar kalau nggak salah ada periskop juga, ada teleskop juga gitu. Ya jadi ya itu dia, ditambah lagi ada kabar lagi iPhone 15 itu pertama bakal ganti nama jadi iPhone 14 iPhone 15 Ultra instead dari Pro Max. Nah, itu aneh banget ya. Ditambah kameranya jadi boba 4 gitu. Iya, wah. Gue bingung Mas. Apakah ini enggak, kayaknya dia menang tender cuma yang menangin Realme gitu-gitu kali. Jadi kayak ya udah lin aja Bang gitu. Ya ampun. Jadi ini gue aneh banget. Gue lihat itu iPhone kayak sedang kelabakan ya. Mungkin selain dilanda dari USB-C kemarin, kayaknya sekalian redesign malah jadi burnout. Gitu. Jadi burnout lama-lama. Kita apalagi ya udah balik aja ke awal. Gitu ya. Itu dia agak bingung nih. Cuman ya kita tunggu aja. Ditambah satu lagi nih, si Ming Chico-nya sendiri komen di iPhone 15 itu kayaknya nggak mungkin ada si volume button yang fisikal lagi. Iya, jadi nggak ada lagi tombol-tombol begini nih, diganti sama haptic. Iya, jadi tombolnya ada, cuman nggak bisa dipencet. Pencetnya kayak feel haptic. Jadi kayak lu pencet iPhone 7 home button itu. Dia nggak bisa dipencet, tapi kalau dipencet ada hapticnya. Ada kayak gitu. bert gitu loh. Jadi ya sebenarnya gue sih oke sih, kalau gue suka-suka aja sih. Fitur ini aja lah, jadi kayak experience baru Experience aja. baru dan saat itu ya mungkin bisa gue goreng-goreng lagi untuk tahun depan. Wah. Atau mungkin ada ntar bisa diimplementasiin fitur lain nih kali di situ ya. Oh nggak tahu iya, sih. kita nggak tahu sih. Cuman ini agak unik gitu ya, kayak iPhone tuh mau kemana nih sekarang ya. Cuman gue sih sebenarnya agak kecewa Iya. kalau dengan berita-berita seperti ini. Untuk leak-leaknya ya gitu ya. Lu bayangin nggak nih? Gitu balik lagi nih. Leak iPad aja tuh udah bagus, tapi hasilnya buruk gitu. Apalagi leak yang buruk, nah itu hasilnya seperti apa nanti? Nah itu. Jadi ini kalian nonton yang mungkin sebelah sama Giri sebagai penyembah iPhone harusnya senang gitu, karena iPhone sekarang kayaknya lagi gila gitu. Iya, lagi burnout ini fix ya, lagi burnout ya. Mungkin saran saya banyak-banyak healing lah gitu. Betul, coba kesini. Coba kesini gitu ya. Ngobrol sama Giri mungkin gila. Jadi ya mungkin itu adalah sih berita kali ini cukup menarik banget ya buat berita-beritanya dari handphone lokal yang udah mulai masuk Ya. dan juga penantangnya serta si iPhone yang gak jelas ini. Ya jadi kita tunggu lagi aja apa sih yang bakalan baru di akhir tahun, karena ya pastinya nggak cuma dua handphone itu bakal banyak yang datang untuk menjadi ya pemain baru di handphone kali ini. Iya, kita lihat aja apakah ada kejutan-kejutan lain. Iya, tapi seperti biasa kalian harus stay tune juga di channel Nyantai, karena kita baru aja mau rakit PC harga murah yang kita bikin bareng teman-teman juga yang kemarin kita udah live ya. Jadi ini harganya murah dan kalian juga bisa ngikutin, atau mungkin kalian mau beli silahkan aja tonton videonya nanti kalau udah tayang. Iya, atau kalau lu penasaran itu lagi rakit apa sih? Ya lihat aja di video kita, the live-nya itu ada tuh. Di live-nya di komunitas kita juga ada progresnya. Jadi ya kalian bisa join juga buat kasih saran-sarannya. Dan seperti biasa untuk berita teknologi kita kali ini kita akhiri dulu, dan seperti biasa juga di sini ada gua Aldi, sebelah gua ada Gary dan kameramen ada si Aldira. Jadi sampai jumpa di berita gosip teknologi nyantai minggu depan. Bye bye.